Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya RIC Rio Idris Channel. Di video kali ini saya ingin berbagi trik kepada teman-teman sekalian bagaimana caranya kita mendapatkan subscriber secara alami. Dan ini saya ingin mengajak kepada teman-teman khususnya para pemula untuk bisa membedah data analitik di YouTube Studio kita. Apa itu? Simak sampai selesai. Jadi kepada teman-teman khususnya para pemula, sebisa mungkin kita harus pelan-pelan belajar tentang data analitik di YouTube Studio kita. Jadi pelan-pelan sedikit demi sedikit kita harus memahami isi daripada data analitik, karena ini sangat bermanfaat buat kita ke depannya. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan supaya channel kita bisa berkembang guys. Dan ini salah satu contoh aja ya. Ini salah satu trik yang akan saya bagikan ke teman-teman. Bagaimana caranya kita mendapatkan subscriber secara alami dengan kita membedah data analitik di YouTube Studio kita. Jadi langsung aja kita masuk ke YouTube Studio. Ini adalah channel saya ya. Kemudian kita masuk ke data analitiknya. Setelah itu kita pilih yang audience. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita lihat yang bagian paling bawah, yaitu channel yang ditonton oleh audiens Anda. Kita lihat semua ya. Dan kebetulan ini adalah channel yang ditonton oleh penonton saya. Channel-channel ini kebetulan satu tema dengan channel saya. Semua ini tentang tutorial YouTube atau seputar YouTube. Di sini. Dari sini kita bisa memahami beberapa hal guys. Yang pertama adalah ternyata channel saya ini sudah direkomendasikan oleh pihak YouTube sehingga penonton saya itu diarahkan ke channel-channel yang setema dengan saya di sini. Ini kan tentang seputar YouTube ya. Artinya adalah selain mereka itu menonton channel saya, mereka juga menonton channel-channel yang ada di sini guys. Jadi artinya penonton saya itu sudah diarahkan ke video-video tentang seputar YouTube atau tutorial YouTube. Dan hal yang kedua yang harus kita pahami adalah ibarat kata gini guys. Misalkan kita jualan makanan dan kita punya saingan. Ini adalah saingan-saingan kita. Anggap aja ini sesama pedagang makanan ya. Dari sini kita harus mencari tahu kenapa sih orang-orang suka membeli makanan di tempat-tempat ini. Selain mereka membeli makanan di tempat kita, mereka juga suka membeli makanan di tempat-tempat di sini. Apakah mereka itu pelayanannya itu bagus, ataukah harganya murah, atau rasanya enak, atau hal lain yang bisa menarik mereka? Di sini kita harus berusaha untuk bisa bersaing dengan mereka guys. Sebisa mungkin kalau perlu kita harus lebih baik dari mereka. Jadi bagaimana caranya makanan kita itu bisa lebih enak dari mereka, tampilannya juga lebih menarik dari mereka. Kalau perlu pelayanan kita itu lebih ramah dari mereka. Dan harganya pun kita harus bisa bersaing. Ibarat kata kita mampu untuk bersaing secara artinya kita mampu bersaing harga ya. Perang harga lah gitu. Sama halnya dengan sini guys. Jadi bagaimana caranya kita harus bisa bersaing dengan channel-channel ini, sehingga penonton yang biasa nonton video-video atau channel-channel ini, mereka juga akan lari ke tempat kita. Nggak usah banyak-banyak, 10% aja dari sini itu udah lumayan guys. Ini kan termasuk channel-channel udah besar lah ya. Ini adalah channel-channel yang sudah besar. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa merebut hati mereka. Artinya kita harus merebut hati penonton mereka. Jadi kita berusaha membuat video-video yang lebih baik dari mereka. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus cari tahu nih video mereka itu apa aja sih, maksudnya
yang bikin bagus dari mereka tuh apa gitu. Apakah materi yang dibawakan atau cara pembawaannya atau bagaimana. Jadi sebisa mungkin kita harus melakukan ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Artinya kita harus mengamati channel-channel ini guys. Apa sih yang membuat mereka itu mempunyai banyak subscriber. Kemudian sebisa mungkin kalau kita bisa meniru mereka, nggak ada salahnya juga. Kita coba membuat video-video yang hampir samalah dengan mereka ya. Tapi kita harus bisa memodifikasinya. Artinya kita harus membuat dengan ciri khas kita sendiri. Kalau perlu kalau sanggup kita membuat video yang lebih bagus dari mereka guys. Jadi ini salah satu cara ya, atau salah satu trik bagaimana caranya kita mendapatkan subscriber secara alami. Dan seandainya kita bisa mendapatkan 10% aja dari total subscriber di sini, ini sudah lumayan guys. Dan ini bisa dibilang cara yang sangat efektif, sangat cepat untuk bisa mendapatkan subscriber. Kemudian hal lain yang perlu kita pahami juga adalah dari channel-channel di sini kita juga harus banyak-banyak belajar dari mereka guys. Artinya yaitu tadi, apakah cara bawaannya, bisakah kita meniru mereka, atau materi yang dibawakan, atau thumbnail yang mereka tampilkan. Sebisa mungkin kita buat thumbnail yang menarik seperti halnya dengan channel-channel ini. Karena thumbnail juga sangat penting yang bisa menjadi salah satu faktor kita bisa mendapatkan subscriber secara alami. Dan ini saja video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman khususnya para pemula. Sebelum saya tutup, saya ingin menambahkan bahwasannya ketika kita membaca data analitik, kita harus pastikan dulu bahwasannya data-data tersebut adalah data yang valid. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat data-data yang valid di YouTube Studio, kita minimal harus membuat video yang lebih banyak dulu, dan kita harus membentuk membentuk algoritma ya. Jadi kita harus mendapatkan penonton yang benar-benar real gitu, harus mendapatkan subscriber yang real. Dari situ data yang ada di analitik YouTube Studio ini bisa dibilang valid. Beda halnya kalau misalkan kita mendapatkan subscriber dengan cara misalkan mensubscribe channel kita pakai akun sendiri atau subscribe atau bagaimana, atau cara yang lain yang ibarat kata kurang alami ya, maka itu datanya itu susah bisa kita buat sebagai pegangan. Jadi ini aja ya buat teman-teman pemula, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.